hitam, ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita ces ilmu handphone, waduh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC. Seperti biasa kita akan ngerumpi lagi. Kita akan ngerumpi masalah-masalah handphone. Tentu saja ngerumpi kita akan dijadikan sebagai nilai edukasi. Ya, langsung saja sobat ya. Ini kita akan gerak cepat. Kita akan pakai yellow flash. Kenapa pakai yellow flash? Gerak cepat ini karena handphone ini rupanya habis berenang ini di waterboom. Jadi alhasil kali ini kita kedatangan handphone yaitu Oppo A37 dengan kondisi atau kronologi keterangan user katanya kejebur. Rupanya ini atlet renang handphonenya. Jadi yang punyanya berenang, HP-nya juga ikut nyelam. Makanya kita akan gerak cepat ini, akan kita bongkar dulu. Sebagai saran untuk handphone yang terkena air, entah itu kejebur, entah itu kerendam, saya sarankan banget, bahkan wajib, itu jangan sekali-kali untuk coba dinyalakan dulu ya, apalagi dicas. Pokoknya handphone apa aja yang terjebur, yang terkena air, kerendam, belajar renang itu jangan sekali-kali kita nyalakan, apalagi sampai dicas. Itu penting dan sangat-sangat penting itu sobat. Karena kan dalam teori bahwasanya air itu sebagai salah satu penghantar arus listrik ya. Jadi kalau kondisinya masih banyak air, kemudian kita cas, otomatis kemungkinan terjadinya korsleting itu sangat besar. Maka itu kalau menghadapi handphone yang terkena air, kejebur maupun kelelep, itu jangan panik. Kalau bisa bongkar sendiri, bongkar sendiri. Kemudian keringkan dan pastikan airnya itu sudah mengering. Kalau memang sobat-sobat tidak bisa membukanya, karena handphone sekarang kan katanya yang sering disebut itu baterai tanam ya, artinya semuanya dibaut. Cepat datangi counter yang dapat dipercaya atau yang sobat percaya, kemudian minta bantuan untuk membongkarnya. Itu adalah P3K nya handphone yang terkena air. Ini katanya sih kejadiannya semalam, tapi masih basah ya di sini. Hanya saja saya tanya, apa sudah coba dicas? Katanya sih sudah coba dicas. Ya seperti tadi saya bilang, jadi rata-rata ya kita penasaran gitu. Nah, langkah awal kita cabut ya. Pokoknya yang paling penting adalah kita cabut baterainya. Setelah cabut baterainya, wow, istimewa. Ternyata di sini korosinya sudah menumpuk. Lah, ini salah satu penyebab kita itu rasa penasaran bahwasanya handphonenya mati atau tidak setelah terkena air. Jadi ini korosinya udah ini ya. Untuk handphonenya sih istimewa ini, mantap jiwa. Masih segel ini.
Ini HP legendnya Oppo ini ternyata masih segel. Sudah berapa tahun ini? Mungkin pengen ganti kali, jadinya ikut berenang sama yang punya. Ya, kita akan bongkar dulu. Kita copotin semua, mudah-mudahan saja bisa diselamatkan. Mudah-mudahan saja video tutorial kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah, bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video tutorial kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Jadi perlu saya ingatkan kembali buat sobat-sobat, untuk handphone yang terkena air, langkah awal adalah secepatnya cabut baterai ya. Jangan ada rasa penasaran untuk dicas ataupun dinyalakan. Biasanya sekalipun terkena air sampai kerendam ya, tapi kalau tidak ada arus itu biasanya sih tidak terlalu parah ya. Kalaupun ada ya paling nggak ini, tapi kalau udah dicas beda lagi kasusnya. Wow, ini sih bukan parah-parah lagi sobat. Udah, waduh, gimana ini? Kira-kira masih bisa diselamatkan tidak ini? Lumayan ini, airnya masuk semuanya kena. Tapi kita coba aja dulu ya. Siapa tahu masih bisa diselamatkan. Ini mau tidak mau kita harus menjadi cleaning service dulu ini. Bukan profesi teknisinya kita taruh dulu, karena menghadapi handphone yang seperti ini kita berganti profesi menjadi cleaning service dulu ini. Kita copotin semua penutupnya ya, sekalipun di sini terlihat rapat, tapi tidak menjamin bahwasanya air tidak sampai ke dalam. Apalagi ini lumayan banyak mungkin ya. Bisa jadi ini kerendamnya lama ini. Oke, kita bismillah aja ya. Siapa tahu masih ada rezeki. Maksudnya rezeki dari sisi ini ya sobat. Kalau rezeki sih banyak ya. Semenjak kita bangun tidur sampai tidur lagi, rezeki sih ada. Cuman maksudnya siapa tahu masih ada rezeki bisa hidup maksudnya. Sekalipun kondisinya ini udah wow. Mengerikan. Oke, kita akan coba bersihkan dulu.
memang manusiawi ya, kita rasa penasaran itu kadang-kadang lebih gede, apalagi dalam hal handphone. Biasanya konsumen itu kalau handphonenya kejebur atau kerendam air panik dia. Waduh, HP-nya hidup apa enggak ini, HP-nya hidup apa enggak ini. Padahal ya dalam bidang handphone ya, rasa penasaran di saat handphone kena air kemudian dicas, dihidupin, itu ya bikin fatal ya. Sungguh mati aku jadi penasaran. Setelah kita bersihkan dengan thinner, kemudian kita panasin atau kita keringin ya. Kita tunggu sebentar supaya dingin dulu ya. Sepertinya sudah dingin. Kita cek dulu bagian-bagian soketnya, apakah ada yang kena efek dari korosi. Bagian sini sepertinya ada ya, tapi udah agak kayak hitam-hitaman. Ini bagian konektor ya, buat cas ya, fleksibel. Untuk soket LCD sepertinya bersih, konektor baterai juga bersih ya. Sebelum melangkah ke bagian yang lain, kita akan cek dulu handphone ya. Kita cek dulu mesinnya ngesot apa enggak ya. Jadi kita ya, kalau yang kena air seperti ini sobat, jangan ke yang lain-lain dulu. Setelah kita bersihkan,
Kemudian kita cek handphonenya short apa enggak ya. Kita tempatkan negatif di negatif, positif di positif. Apakah ada pergerakan? Oh, ini berarti di sini nggak ada pergerakan, kemungkinan sebelah sini negatif ya. Nggak ada ya, nggak ada pergerakan. Coba kita balik. Nah, di sini ada pergerakan ya, berarti positifnya sebelah sini. Nah, tadi tidak ada pergerakan di saat kita balik. Insya Allah untuk mesinnya tidak ngesot ya. Mudah-mudahan saja aman. Hanya saja ini agak sedikit hitam ini bagian soket fleksibel ya, yang ke arah charger itu, yang buat speaker, charger, kemudian getar. Di sini agak hitam, tapi ya yang penting untuk mesinnya tidak ngesot, itu yang paling utama. Selanjutnya kita cek bagian LCD-nya. Wah, ini bagian konektor baterainya ini yang lumayan parah ini lupanya. Kita coba bersihkan dulu aja ya, biar nyaman. Enaknya sih kita angkat dulu ya ini baterainya. Kita bersihkan dulu ini bagian pin konektor dari baterai ini, agak lumayan ini korosinya, agak tebelan. Tapi sepertinya ini korosinya belum rekat banget ya sobat, artinya belum menjadi karat, karena memang baru semalam ini, baru semalam terus keburu mati ya. Mungkin matinya karena pas kebenaran ini korosinya atau airnya yang paling banyak pas bagian konektor kali itu, terus korslet kali ya baterainya, akhirnya mati. Jadi korosinya belum sampai ke karat ya, karena itu ternyata kita bersihkan masih bersih ya, masih bisa bersih ya. Ada sedikit sih agak kehitam-hitaman. Selanjutnya kita akan cek baterainya apakah ada tegangan atau apakah ada punya arus. Kita setting di 20 volt. Kemudian kita cek tadi negatifnya di bagian dalam ya, positifnya sebelah sini. Kita akan cek apakah baterai ini masih punya tegangan ya. Di sini masih 3 volt lebih ya. Oh, turun lagi, hilang lagi. Oh ya, 3 volt ini. Tapi kok naik turun ini. Oh iya, 3 volt ini. Mungkin tangan sayanya yang oh ya guys. Tapi kita akan coba pancing dulu ya dengan ini smart USB, dengan kita akan pancing dulu baterainya. Ya, di sini masih normal ya sobat. Dia masih di atas 1,1 ya. Masih di atas 1 ampere lah. Biasanya sih normal ini baterainya.
tidak ada masalah. Kalau untuk awet apa enggaknya memang tidak bisa menjamin ya. Ukuran seperti ini ketahuan bangetnya ya sambil dipakai ya. Tapi yang jelas ini ada arus, kemudian masih bisa dipakai karena di saat kita sambungkan ke USB Smart ini masih punya nilai di atas 1 ampere. Oke, untuk nilai segini seharusnya udah bisa ya untuk menyalakan handphone itu. Jadi kita tunda dulu untuk bagian baterainya. Kita akan coba, karena mesinnya tidak ngesot, kita akan coba dengan power supply. Apakah ada respon atau tidak? Kita atur power supply-nya di estimasi 3,7 sampai 4,2 ya. Ya kurang lebih segitulah. Kita akan coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba nyalakan handphonenya. Waduh. Ini responnya di saat kita tekan power itu gantungnya di bawah 0,1. Ini kemungkinan besar IC power kena ini sobat, karena kita tekan power itu dia ada gerak, tapi ini banget ya, gerakannya sedikit banget, bahkan jauh banget di bawah 0,1 nya itu. Karena bagaimanapun kalau masalah mesin kan yang pertama IC power, dan untuk panduan IC power terutama handphone itu ya di saat kita nyalakan itu harus di atas 0,1 ya. Itu yang pertama itu. Nah, kalau misalkan dinyalain itu di atas 0,1 kemungkinan besar IC power normal, tapi kalau di bawah 0,1 itu bisa kita yakini IC power bermasalah ya. Nah, ternyata ini juga gantung di bawah 0,1, kemungkinan IC power udah kena ini. Ternyata handphonenya sudah kena efek ya dari air itu, kemungkinan ya tadi ya, karena keterangan dari user itu kan tadi sempet dicas itu ya handphonenya. Makanya saya sarankan buat sobat-sobat semua ya, kalau kena air jangan sekali-kali dicas ya. Jadi ini IC powernya udah nggak ada respon, ini ada respon cuman dikit banget. Kita akan coba cas dulu ya sebelum kita rehot atau sebelum kita termasuk pergantian. Kita ini dulu bersihkan dulu untuk fleksibelnya ini ya. Atau kita akan menggunakan fleksibel yang baru supaya yakin. Kita akan tesnya dengan fleksibel yang baru ya, karena fleksibel yang lamanya ini banyak korosi, barangkali bisa aja putus jalur ya. Kita akan coba gunakan fleksibel yang baru untuk mengetes pengecasannya ya. Kira-kira gimana reaksi daripada IC charger, baik pibetnya maupun pibasnya.
Yang penting kita pastikan dulu sobat ya, ini udah nggak nge-short ya kondisinya. Ini IC power, kalau dari power supply kan tadi gantung di bawah 0,1, kemungkinan besar IC power. Cuman biar tidak penasaran kita melangkah, entah itu rehot, reball maupun pergantian, kita coba cek dengan USB smart apakah ada respon. Ini ada respon ya. Untuk IC charger juga ada respon kemungkinan ini. Yang jelas ini IC power emang nggak respon ini ya. Biasanya kalau normal itu dia punya nilai di atas 1 ya, di atas 1 ampere. Kalau ini tuh kadang-kadang putus dan nilainya juga di bawah 1 ampere, bahkan 0,6 ini. Kalau sudah positif, kita akan coba lakukan rehot dulu ya. Ini kebetulan IC powernya di lem ini. Kita sebenarnya kalau di lem itu lebih bagusnya langsung ganti ya. Kita buka aja bagian kalengnya. Oke, sepertinya cukup ya, segini juga. Yang penting sudah terbuka. Karena posisinya di lem ya ini, kita akan coba rehot tapi tidak pakai blower ya. Kita rehotnya pakai solder aja, yaitu dengan caranya kita kasih flux bagian IC powernya, dan plugnya ya agak dibanyakin juga nggak apa-apa ya, biar lebih ini. Kemudian kita tempelkan mata soldernya. Ini trik-trik kuno ini. Pakai trik kuno ini. Walah, soldernya ternyata belum dicolokin. Oke, kita tunggu dulu sobat. Rupanya ada yang nyopot ini, mungkin anak saya kali mainan. Kadang suka iseng main copot-copot aja. Oke, kita tunggu sebentar dulu ya, biar soldernya panas dulu. Oke, kita mulai saja. Untuk soldernya sepertinya sudah panas ya. Kita coba. Setelah kita kasih plug, kemudian kayak gini ya. Untuk lebih bagusnya sih sebenarnya kalau tidak dilem itu digoyang-goyang ya. Karena ini dilem ya otomatis tidak bisa digoyang, sekalipun ya kita panasinya dengan blower atau solder uap. Jadi ya mau nggak mau ini kan cara pertama aja. Jadi kalau misalkan berhasil syukur, kalau misalkan tidak berhasil ya kita ganti, kita angkat. Nah ini mah untung-untungan aja ini. Siapa tahu berhasil, karena jujur aja kita sering mengalami untuk IC-IC yang ini, terutama IC power ya yang dilem kayak gini, sering ini apa namanya, sering berhasil juga. Kita panasin seperti ini ya. Emang pengorbanannya plugnya di ini ya, dibanyakin plugnya itu, jadi supaya rada banjir, jadi supaya menggenang ya.
Oke, kita akan coba tes lagi. Nah, sobat, di sini udah ada respon nih. Wah, sekalipun hilang lagi ya. Tapi tadi sempet ada respon di 1 ampere ya tadi. Tadi sempat nongol 1 ampernya ini. Kemungkinan sebenarnya ini harusnya sih emang digoyang ya sedikit. Tadi sempat nongol 1 ampere, kemudian hilang lagi. Karena mungkin kurang goyang kali ini. Soalnya kan dilem ya. Kita akan coba rehat pakai blower aja ya. Mudah-mudahan saja berhasil, karena memang kalau pakai solder dipanasin kayak gitu emang kadang suka ini. Tapi yang berhasil juga sering. Tapi ya alangkah lebih baiknya kita coba aja dulu. Soalnya tadi sempet memang, tapi hanya beberapa detik ya. 1 ampernya nongol kemudian hilang lagi. Kita akan coba rehat aja. Untuk rehatnya sendiri jangan terlalu panas ya, karena kita tujuannya, soalnya ini kan dilem, tujuannya kita kan cuman panas atau mancing ya, dipancing atau dikejut ini. Karena kan di dilem ya kok ininya, IC powernya, jadi ya panasnya kalau saya sendiri soldernya itu biasanya kalau IC power yang dilem seperti ini kemudian mau di rehat itu ya paling 350-an. Untuk anginnya ya 1 atau 2 juga udah cukup, kecuali kalau misalkan posisinya IC power itu tidak dilem, itu ya ukurannya sampai bergoyang ya. Untuk pemanasan sendiri jangan terlalu lama, jangan lebih dari 10 detik. Kemudian kita angkat lagi, panasin lagi, jadi jangan terus menerus ya. Jangan lebih dari 10 detik. Berbeda kalau misalkan IC powernya itu tidak dilem, itu ya kita dalam rehatnya dengan ukuran ya asal bisa digoyang ya, berarti udah cukup. Oke, kita tunggu sampai dingin dulu. Sepertinya sudah dingin, kita akan coba tes lagi. Memang harus sabar ya sobat, artinya ya dalam hal pengerjaan servis handphone terutama ya emang harus sabar ya, harus telaten, harus ulet, teliti, terus ya cari solusi yang ringan dulu. Tapi ya solusi yang ringan itu ya tentu saja yang berhubungan ya. Nggak mungkin kalau misalkan solusi yang ringan, misalkan ini IC powernya yang mati kemudian gantinya fleksibel, kan nggak mungkin juga.
Selanjutnya kita akan coba tes lagi. Ternyata masih belum naik ya, tapi tadi waktu pertama itu saya nggak kerekam, tadi terlalu jauh. Sempet itu nongol itu 1%, 1 ampernya itu. Ini emang naik ya, jadi di atas 70, 0,7 ya. Kita tes ke power supply, coba ada kenaikan apa enggak. Nah, ini naik nih, power supply naik nih sobat. Nah, insya Allah ini normal ini sobat udah nih pergerakannya. Tadi kan nggak ada respon sama sekali ya, karena memang tadi dites pakai USB Smart juga emang tadi sempat naik 1%, 1 ampernya itu. Nah, ini juga pas kita tes dengan power supply ternyata ada respon bahkan di atas 0,1 yang gantungnya. Berarti ini respon daripada power supply sudah normal ini. Nah, karena power supply-nya sudah ada respon ya, jadi setelah kita rehot. Tapi kalau dari ciri-ciri pergerakan jarumnya power supply ini, insya Allah IC powernya itu normal ya, pergerakannya sudah ada respon. Kemungkinan dia down karena terkena korsleting ya dari arus air itu. Saya masih penasaran ini, kita cek dulu dengan USB Smart nih. Soalnya tadi waktu pertama kita rehot dengan mata solder itu juga emang udah tampil ininya apa, nilai 1 ampernya itu. Emang sebentar banget tadi, beberapa detik nongol hilang lagi. Kalau saya orangnya segala sesuatu penasaran. Tapi penasaran yang artinya ya, penasarannya yang sekiranya bisa memperbaiki. Bukan penasaran yang panik ya. Kita coba lagi deh, kita tes. Tuh, jangan-jangan baterainya ini. Kita coba injek deh baterainya ya. Kita pancing dulu ini. Sambil menunggu kita baterainya, kita cas, kita bersihkan dulu bagian soket LCD ya. Kita bersihkan nih bagian soket LCD, tapi sepertinya bersih. Hanya saja ini bagian lampu, ini jalur lampu sepertinya korosi. Kita coba bersihkan aja dulu. Demi receh kita harus telaten.
harus teliti ya, harus sabar, harus ulet ya, beginilah. Tapi ya jangan lupa bersyukur. Bersyukur kita masih diberi kemampuan, masih diberi pemikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan saja bermanfaat. Memang bagian sebelah sini nih ya, seperti udah karat ya. Kalau tidak salah ini bagian lampu, ini jalur lampu. Kita akan coba tes LCD-nya. Nah, istimewa, mantap jiwa. Nah, tadi nongol sobat. Tadi 1 ampernya nongol ya. Tadi sebentar hilang lagi. Saya yakin ini baterainya ngedrop ini. Tadi sempat nongol tadi 1 ampernya. Tapi yang jelas sudah ada tampilan ya. Sudah ada respon. Berarti IC power udah maknyos. Kita coba ya, nyalakan sambil dicas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, istimewa, mantap jiwa. Waduh, LCD-nya ini kena sobat. Nah, nongol tuh ya. Tadi 1%-nya juga nongol lagi nih, berarti kemungkinan baterai udah kena efek ini ya, kena efek air ya. Jadi baterainya juga udah ngedrop. Alhamdulillah ya, akhirnya berhasil. Hanya saja ini LCD-nya ternyata kena juga ini. Ya begitulah sobat-sobat ya. Ya kita ya emang harus sabar ya, harus sabar, harus ulet, harus tekun, teliti. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Istimewa ya. Ini otomatis nggak bisa disentuh ya, karena layar sentuhnya kan nggak dipasang. Tapi yang jelas ini udah fix, handphonenya normal. Hanya saja ini tinggal konfirmasi ini ke user bahwasanya LCD-nya itu kena ya. Jadi apa mau ganti atau tidak itu ya tergantung usernya. Tapi alhamdulillah untuk kasus Oppo A37 yang mati total karena kejebur atau berenang kerendam ini bisa selesai, yaitu dengan rehot IC power ya. Jadi caranya seperti itu sobat. Jadi ya satu persatu kita tes, kita cek, kita teliti, jangan terburu-buru. Nah ini seperti yang saya tadi bilang, nggak nilai ampernya itu di bawah 1 ya, saya yakin ini dari baterai ya.
Jadi baterainya udah ngedrop karena kenyataannya kan tadi di bagian konektor baterainya kan banyak banget korosi, kemungkinan ya korslet ya. Jadi emang kalau kena air, misalnya efek yang pertama kali terkena dampak, apalagi pas bagian soket baterai ya, itu ya emang elemen baterai emang gampang banget, lemah banget ya kalau terjadi korsleting ya. Seperti positif dan negatif itu diaduin. Nah, posisi elemen baterai itu kalau posisinya korslet seperti diaduin positif dan negatif emang gampang banget error ya. Bahkan mungkin bisa jadi mati. Itu seperti ini juga ya, kemungkinan besar ya di baterainya. Ini untuk handphonenya kan normal ini. Oke. Mantap jiwa, istimewa. Terima kasih ya atas doa dan supportnya sobat-sobat semua, sehingga kita ngerumpi kali ini pun berhasil menyelesaikan PR-nya. Mudah-mudahan saja bermanfaat. Selanjutnya kita akan konfirmasi dulu ke user bahwasanya untuk bagian mesin sudah nyala, hanya saja LCD-nya cacat. Jadi kita segala sesuatunya harus detail dan harus ini ya, rinci dan jelas. Kita kasih tahu ke user, kita konfirmasi untuk bahan pertimbangan apa mau lanjut atau tidak ya. Ya, supaya kita berkah dalam hal mencari nafkah. Oke, sekian saja kita akhiri untuk kasus Oppo A37 ini. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sejahtera, semoga sehat selalu, panjang umur, dan salam sukses. Mantap jiwa, istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.